semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Desasari dengan NPM 257520116 kelas 2A. Halo, perkenalkan nama saya Rea Culwa Oktamaya, NPM 25752028 dari kelas 2A. Halo, nama saya Bagasito Bayudawara, NPM 2575 2007. Selamat menyaksikan video kita. Halo teman-teman bisnis, selamat datang di podcast Business Talk, di mana tempat kita mengupas strategi, peluang, dan realita di dunia industri. Bersama saya Jessica Desasari yang akan memandu obrolan seru kita pada hari ini. Oke, nah podcast ini dibuat khusus untuk memenuhi tugas kami, komunikasi bisnis. Tapi ilmu yang akan kita bahas hari ini dijamin sangat aplikatif untuk dunia nyata ya teman-teman. Tema kali ini menurut saya cukup menarik, yaitu menjembatani ide bisnis dengan modal investor. Nah, kita akan melihat nih bagaimana sebuah ide mentah bisa diolah dan dikomunikasikan dengan baik hingga meyakinkan para pemilik modal, seperti itu. Baik, di sini sudah ada dua narasumber yang akan kita tanya-tanya, yang akan kita kupas tuntas nih tentang bisnis-bisnis dan tema obrolan kita hari ini. Oke, di depan saya ini sebelah kanan sudah ada Bapak Bagas Hita. Beliau ini paket lengkap sekali, seorang akademisi dan pakar bisnis sekaligus praktisi yang sukses menjalankan gurita bisnisnya sendiri. Selamat datang Pak Bagas, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Jessica, alhamdulillah kabar saya baik. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast ini. Podcast yang sangat luar biasa. Ya, saya senang duduk di sini. Iya, baik. Sama-sama ya Bapak Bagas. Kami juga berterima kasih dan setelah itu di sebelah kiri saya ada ibu yang sangat cantik, Nanjelita, narasumber kedua kita, yaitu Ibu Rea Culwa Oktamaya. Beliau adalah seorang angel investor yang sudah mendanai puluhan unit bisnis potensial dan startup di Indonesia. Wah, luar biasa ya. Selamat datang di podcast kami, Bu Rea. Halo, terima kasih kesempatannya. Saya antusias berdiskusi hari ini. Apalagi topiknya sangat dekat dengan keseharian saya, yaitu melihat potensi bisnis dan mencocokkannya dengan modal yang tepat. Semoga obrolan kita bermanfaat ya. Baik, kita mungkin langsung masuk aja ke obrolan kita, karena saya tahu sekali Bapak Ibu semuanya sangat-sangat sibuk ya. Pastinya setelah ini akan ada kegiatan lagi. Baik, saya mau ke Pak Bagas dulu nih sebagai pelaku bisnis. Banyak anak muda atau pebisnis pemula yang punya ide bisnis luar biasa di kepala mereka, tapi mereka seringkali bingung atau ragu untuk memulainya. Betul kan teman-teman nih, buat teman-teman yang masih muda? Menurut kacamata Bapak sendiri nih sebagai praktisi, apa sih modal paling utama nih di luar uang saat pertama kali kita merintis bisnis? Oke, ini pertanyaan klasik. Banyak orang mengira modal itu selalu tentang uang. Uang yang besar di rekening atau tunai. Modal utama yang sebenarnya adalah problem solving dan riset pasar. Bisnis yang bertahan lama, yang menyelesaikan masalah nyata di masyarakat. Anda bisa punya produk paling canggih, paling estetik, tapi kalau pasar tidak butuh, ya tidak akan laku. Jadi mulailah dengan mencari tahu apa masalah yang dihadapi target pasar saya. Nah, produk saya menjadi solusinya. Kalau Anda sudah menemukan ini, barulah Anda punya fondasi dari bisnis itu. Baik, menarik sekali ya. Berarti kuncinya itu ternyata bukan buat produk dulu teman-teman, tapi cari pembeli dulu nih. Cari masalahnya dulu, baru kita
buatkan solusinya. Luar biasa sekali ya Pak. Sangat mempresentasikan bahwa Bapak ini adalah pakar bisnis gitu ya. Kemudian saya mau dengar nih dari perspektif ibu investor satu ini ya. Jadi gini Bu, ketika ada pelaku bisnis pemula datang ke Anda membawa ide, apa hal yang pertama Anda lihat nih? Saya sangat setuju dengan Pak Bagas sebagai pemilik perusahaan. Hal pertama yang saya lihat bukanlah seberapa keren idenya, melainkan seberapa besar potensi pasarnya dan seberapa paham si pendiri bisnis terhadap industrinya. Kami para investor punya istilah founder market fit, artinya apakah tim ini punya kapasitas dan kegiatan untuk mengeksekusi ide tersebut. Ide itu murah, eksekusinya mahal. Jadi kami mengendalikan data, potensi pertumbuhan, dan tentu saja kualitas dari founder atau pendiri bisnis itu sendiri. Nah, menyambung soal eksekusi yang tadi ya Bapak Ibu, saat ini kan perkembangan teknologi sangatlah masif ya, terutama dengan hadirnya berbagai alat kecerdasan buatan atau AI dan platform digital yang semakin canggih. Saya mau tanya ke kedua narasumber, bagaimana sih menurut Bapak dan Ibu teknologi ini mengubah landscape bisnis saat ini? Apakah ini akan mempermudah pelaku bisnis atau justru membuat persaingan jadi makin berdarah-darah nih? Bagaimana Pak? Mungkin bisa mulai dari Pak Bagas terlebih dahulu ya. Kalau dari kacamata pelaku bisnis, teknologi itu akselerator. Dulu untuk riset pasar kita harus sebar soal fisik yang memakan waktu berminggu-minggu. Sekarang dengan data digital, bantuan AI, kita bisa tahu preferensi konsumen dalam hitungan hari bahkan jam. Tapi tantangannya karena aksesnya mudah, semua orang bisa melakukannya. Jadi kuncinya bukan lagi siapa yang punya teknologinya, tapi siapa yang paling kreatif memanfaatkan data dari teknologi tersebut untuk memberikan pelayanan terbaik ke konsumen. Oke, berarti ya teman-teman, kreativitas manusia itu tetap nomor satu. Kalau dari sisi investor bagaimana nih Bu Rea? Apakah menurut Ibu tuh bisnis yang tidak mengadopsi teknologi digital itu otomatis langsung Anda coret dari daftar pendanaan atau masih ya mungkin Anda pertimbangkan atau bagaimana? Ya, otomatis dicoret, tapi jujur saja nilainya akan turun di mata investor. Mengapa? Karena tanpa teknologi, bisnis tersebut akan sangat sulit untuk scale up atau menduplikasi kesuksesannya dalam skala besar. Investor itu mencari pertumbuhannya eksponensial. Kalau bisnisnya masih dikelola secara manual, konvensional, tanpa ada rencana digitalisasi, jangkauannya pasti terbatas. Jadi, adopsi teknologi itu penting bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk efisiensi operasional dan perluasan pasar. Oke, menutup dari pembahasan yang tadi, berarti memang digital itu sangat-sangatlah penting ya untuk kita gunakan pada bisnis saat ini. Baik, ini pembahasan yang sangat menarik ya menurut saya. Sekarang itu kita bicara soal sisi gelapnya nih. Data itu menunjukkan banyak sekali bisnis baru yang tumbang bahkan sebelum genap berusia 1 tahun. Menurut Bapak Bagas nih, dari pengalaman Bapak sendiri mengamati atau membimbing bisnis, apa kesalahan paling fatal yang sering dilakukan pebisnis pemula nih Pak? Kesalahan paling fatal nomor 1 adalah kehabisan kas atau uang tunai karena salah mengelola keuangan. Banyak pembisnis pemula mencampur adukan uang pribadi dengan uang bisnisnya. Begitu melihat omset besar, mereka merasa langsung kaya dan menggunakan untuk konsumsi pribadi, padahal itu bukan profit bersihnya. Yang kedua adalah terlalu jatuh cinta pada produknya sendiri sampai abai pada masukan konsumen. Kalau konsumen bilang produknya kita kurang bagus, ya harus diperbaiki, jangan malah baper dan menolak masukan tersebut. Baik ya. Ternyata itu jangan jatuh cinta pada produk, tapi jatuh cintalah pada masalah konsumen.
Baru kali ini ya saya ngedengar kita jatuh cinta sama masalah. Padahal kan maksudnya jatuh cinta itu biasanya kita menghindari permasalahan ya. Tapi ini tentang bisnis. Sekali lagi tentang bisnis ya teman-teman. Catat itu ya. Nah, kalau dari Ibu Rea sendiri nih, apa sih red flag atau tanda bahaya yang membuat Anda sebagai investor langsung menolak mentah-mentah proposal bisnis yang diajukan oleh pebisnis? Entah itu pebisnis pemula yang sudah lama atau bahkan pebisnis dari mana saja gitu. Silakan Ibu. Menurut saya ada 2 red flag terbesar. Pertama, pendiri bisnis yang tidak tahu aneka dasar bisnisnya sendiri. Ketika ditanya berapa biaya untuk mendatangkan satu pelanggan atau berapa margin keuntungan bersihnya, mereka bingung atau cuma mengira-ngira. Itu berbahaya sekali. Terus yang kedua, mereka tidak punya rencana mitigasi resiko. Di dunia bisnis, semua hal biasa berjalan salah. Kalau mereka datang ke saya dan bilang bisnis ini dijamin sukses tanpa risiko, saya pasti langsung mundur. Pengusaha yang baik adalah pengusaha yang tahu risikonya dan punya rencana cadangan untuk menghadapinya. Iya, luar biasa ya. Daging semua isinya. Ada daging sapi, daging ayam, daging apa lagi? Ya, pokoknya semua daging lah ya. Karena podcast ini dibuat untuk tugas mata kuliah komunikasi bisnis, saya mau tanya satu hal nih. Yang terakhir ya, untuk kedua narasumber hebat pada hari ini, seberapa penting sih sebenarnya kemampuan komunikasi bagi seseorang pengusaha maupun investor dalam kehidupan nyata? Mungkin boleh mulai dari Pak Bagas. Ya, sangat-sangat krusial. Komunikasi bisnis bukan cuma soal jago berbicara di depan umum, tapi bagaimana menyampaikan visi perusahaan ke karyawan agar mereka loyal, bagaimana bernegosiasi dengan supplier agar dapat harga terbaik, dan meyakinkan pelanggan. Tanpa kemampuan komunikasi yang efektif, ide sebagus apapun akan mati di kepala saja, karena Anda tidak bisa menjualkan ke orang ya. Betul sekali ya. Untuk Ibu Rea, bagaimana Bu? Saya sangat setuju. Dari sisi investor, kami itu sebenarnya berinvestasi pada manusianya, bukan sekedar perusahaannya saja. Betul. Kemampuan pendiri bisnis untuk mengomunikasikan visi mereka dengan jelas, jujur, dan mendengarkan masukan adalah penentu utama. Kami mau untuk menulis cek modal atau tidak. Jadi, untuk teman-teman mahasiswa yang sedang belajar komunikasi bisnis, belajarlah dengan serius karena itu adalah modal utama kalian di masa depan. Luar biasa sekali pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Bagas dan Ibu Rea atas waktu dan ilmu yang sangat berharga tentunya bagi saya dan teman-teman yang menonton video kita hari ini. Saya pribadi banyak sekali belajar ya, karena saya mungkin juga ingin membangun bisnis, cuman ya yang dibilang tadi sama Pak Bagas, kalau misalkan ide itu cuman stuck di kepala, kita nggak bisa ngejual ide yang ada stuck di kepala itu ke orang lain, itu nggak bisa, kita harus jalankan ya, seperti itu. Teman-teman bisnis, kesimpulan obrolan kita hari ini tuh sangat jelas ya. Mulailah dari masalah yang nyata di pasar, kemudian kuasai angka-angka bisnismu, adaptif dengan teknologi, dan asah terus kemampuan komunikasi bisnismu. Betul Pak Bagas dan Bu Rea? Ya, setuju. Iya. Baik teman-teman semua. Baik teman-teman, saya Jessica Destasari pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Business Talk berikutnya. Salam sukses dan sampai jumpa.